Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan yang kita lakukan secara daring. Setelah minggu yang lalu kita mempelajari tentang materi persamaan diferensial sederhana dengan penyelesaian integrasi langsung. Ya. Pada saat ini atau pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan masih di penyelesaian PD Orde 1. Ya. Kalau kemarin kita membahas tentang yang diintegrasikan secara langsung, ya. Yang hari ini atau pada kesempatan kali ini kita membahas penyelesaian persamaan diferensial Orde 1 dengan pemisahan variabel. Perbedaannya apa antara persamaan penyelesaian PD Orde 1 secara langsung dengan pemisahan variabel? Jadi kalau kita lihat di Orde 1 yang integrasi langsung, kemarin saudara sudah mengetahui bahwa yang bisa diselesaikan adalah Y sama dengan Fx, ya. Ini yang secara langsung. Jika bentuknya, ya, ini adalah dy, ini sama dengan Fx saja. Ya, jadi dy per dx-nya, ya, ini f fungsi x saja, hanya ada variabel x, ya. Ini saya rubah dy per dx-nya, ya, agar sama, ya. Dy per dx ini sama dengan dy per dx-nya sama dengan fungsi x. Ini yang kemarin kita bahas atau yang sudah saudara kerjakan. Ini bisa integrasi langsung. Bisa diintegrasi secara langsung. Sedangkan untuk yang pemisahan variabel, ya, jadi untuk dengan cara pemisahan variabel atau Orde 1 ini atau persamaan diferensial Orde 1 ini harus kita selesaikan dengan pemisahan variabel jika dy per dx-nya sama dengan fxy, ya. Jadi yang pemisahan variabel ini seperti ini, fxy. Artinya apa? Jika kemarin saudara menemukan sebuah persamaan diferensial, semua variabelnya adalah x, ya, semua variabelnya adalah x, maka bisa kita integrasikan secara langsung. Akan tetapi, ketika kita menemukan persamaan diferensial yang variabelnya bukan hanya x saja, tetapi ada y, ya. Jadi di dalam persamaannya variabelnya bukan hanya x saja. Kalau kemarin mungkin saudara melihat ada misal contoh yang integrasi langsung, ya. Ini contoh dy per dx sama dengan x kuadrat plus 5x misal saja. Ini kan harus saudara selesaikan dengan integrasi langsung, ya. Jadi bisa diselesaikan dengan integrasi langsung. Tetapi jika saudara menemukan bentuknya seperti ini, dy per dx sama dengan x kuadrat y plus y misalkan. Kalau saudara bentuknya seperti ini, di sini ini ada variabel y dan juga ada variabel x. Kalau yang atas hanya ada variabel x saja. Yang atas ini bisa diintegrasikan langsung. Sedangkan yang ini
karena di dalamnya ada variabel X, ada variabel Y, maka ini kita bentuk seperti ini. Bentuknya seperti ini kalau tuliskan. Jika bentuknya seperti ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah atau penyelesaiannya dengan cara pemisahan variabel. Pemisahan variabel. Ya. Jadi harus dipisahkan variabelnya. Ya. Ini ya, jadi jika persamaan yang diberikan berbentuk dy per dx, ini ya, dy per dx, sama dengan fungsi x dan y, atau di dalamnya ada fungsi x dan y, yaitu persamaan yang ruas kanannya dapat dinyatakan sebagai perkalian atau pembagian fungsi x dan y. Ya. Jadi bentuknya itu apa? Bentuknya jika ada variabel x dan variabel y dikalikan, ada variabel x dan variabel y dikalikan ini. Ya. Bukan dipisah dengan tanda plus atau minus. Jadi bentuknya perkalian ataupun pembagian. Ya. Jadi gini, yaitu persamaan yang ruas kanannya dapat dinyatakan sebagai perkalian atau pembagian fungsi x dan y. Jadi bisa bentuknya antara fungsi x dan y itu bisa dikali atau bisa juga dibagi. Ya. Maka jika menemukan bentuk seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara memisahkan variabelnya. Ya. Dengan cara pisahkan variabelnya. Sehingga faktor y dikumpulkan dengan dy, variabel x dikumpulkan dengan x. Jadi kedua-duanya saling dipisahkan. X ya dengan x, x dengan x, kemudian menyatu dengan dx, dan y dengan sesama y, kemudian digabung dengan dy. Ya. Ini jadi bentuknya x ya ikutnya nanti sama-sama x, ini ada x, ini nanti gabung jadi satu dengan ini. Y, ini y gabung dengan sesama y. Ya. Ini jadi menyesuaikan dari variabelnya apa. Kalau x ya dengan dx, y juga dengan y. Oke, ini ya. Kemudian contoh, misalkan ini kita langsung ke contoh saja. Jadi untuk penyelesaian persamaan diferensial ini dengan pemisahan variabel, ini bisa kita selesaikan dengan cara memisahkan faktornya atau memisahkan variabelnya. X sesama dengan x, y sesama dengan y. Kita ambil contoh ini. Misalkan ini yang nomor 1. Kita ambil contoh. Oke, ini ya. Ada 9y dy per dx ditambah 4x. Ini kalau saudara lihat bentuk soal ini, ya. Ini kan ada dy per dx, 9y dy per dx plus 4x sama dengan 0. Syarat dari persamaan diferensial yang bisa kita kerjakan itu apakah bentuk kita buat dulu sebagai bentuk umumnya. Bentuk umumnya kita buat menjadi dy per dx sama dengan. Ini dicek dulu apakah hanya terdiri dari variabel x saja atau terdiri dari variabel x dan variabel y. Kita coba untuk membentuk ini menjadi dy per dx, merubah bentuknya.
Ini kalau kita rubah jadi ini kan menjadi dy per dx sama dengan, ya, atau kalau ini saya buat ini dulu, ya, ini tadi kan 9, ada 9 dy per dx plus 4x sama dengan 0. Kita rubah perlahan-lahan. Ini ada 9y, ya, ada dy per dx. Kita pindah dulu. 4x ini pindah ruas. Plus jadinya min 4x. Ya. Setelah min 4x, 9y kali dy per dx sama dengan min 4x. 9y ini kita pindah. Sehingga menjadi dy per dx sama dengan ini min 4x, ya. Di sini 9y ini dikali dengan dy dx dari bentuknya perkalian. Ingat ya, jangan saudara pindah 9y ini pindah di sini jadi minus 9y, tidak. Tapi dilihat konteksnya dulu. Bentuknya di sini, ya. Ini kalau saudara lihat 9y dikali dengan dy per dx, perkalian. Jika bentuknya perkalian, maka bisa dipindah ruasnya, atau pindah ruasnya bentuknya adalah kebalikan dari perkalian, yaitu pembagian. Sehingga berbentuk, saya rubah warna sama. Sehingga berbentuk minus 4x per 9y. Ya, ini mepet di sini ya. Tapi yang penting saudara paham maksudnya. Jadi bentuk ini dy per dx sama dengan minus 4 per 9y. Ini biar jelas. 9y. Jadi dy per dx sama dengan min 4x per 9y. Ini sesuai dengan rumusan bahwa dy per dx sama dengan apa? Kalau yang sederhana, hanya sama dengan x saja, variabel x. Sedangkan ini, di ruas sebelah kanan ini, ada x dan juga ada y. Karena di sini ada x dan ada y, ini masuk dalam fungsi x dan y. Ya, masuk dalam ini. dy per dx sama dengan fungsi x dan y. Dan perlu dilihat lagi dari penjelasan umum tadi, yaitu persamaan yang ruas kanannya dapat dinyatakan ini sebagai perkalian atau pembagian. Ini yang patut saudara garis bawahi, bentuknya perkalian dan pembagian antara fungsi x dan fungsi y. Jadi x dan y ini dikali atau dibagi, bukan dijumlah. Maksudnya jumlah x ditambah dengan y, bukan. Yang ada di soal ini, saudara bisa lihat dy per dx sama dengan min 4x, diapakan? Dibagi 9. Maka bentuk yang ada di sini, di ruas kanan ini sudah merupakan perkalian antara fungsi x dan fungsi y. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan cara apa? Pemisahan variabel. Pemisahan variabel. Ya, jadi syaratnya utama tadi saudara lihat dulu bentuknya apa? Bentuknya ini. Jadi persamaan diferensial ini bisa kita selesaikan dengan pemisahan variabel, asalkan apa? Asalkan
bentuk dari dy per dx sama dengannya jika dirubah menjadi bentuk seperti ini, ya. Jadi misal bentuknya kok tidak seperti dy per dx sama dengan. Contoh misal yang ini kan bentuknya tidak sesuai, maksudnya tidak dy per dx langsung sama dengan. Tapi saudara rubah dulu menjadi bentuk seperti ini, ya, menjadi dy per dx sama dengan. Setelah terbentuk dy dx sama dengan, saudara cek apakah di dalamnya ada variabel x saja atau y saja atau bahkan x dan y. Jika sudah dipastikan oh ini ada x dan y, maka saudara cek kembali apakah x dan y-nya dijumlahkan, dikali, apa dibagi atau dikurangi. Jika antara fungsi x dan y-nya ini dikali ataupun dibagi, maka bisa kita selesaikan pemisahan variabel. Jika dijumlah bagaimana? Jika fungsi x dan y-nya dijumlah, ini beda lagi. Nanti bisa kita selesaikan dengan persamaan yang jenis lain atau cara penyelesaian yang lain. Apakah itu eksak, apakah itu homogen, nanti saudara bisa lihat. Jadi inti yang harus saudara pahami, ini cirinya dulu. Jadi nanti ini kan ada banyak penyelesaian diferensialnya ini bisa 5 ya, bisa 5 penyelesaian atau bisa, ada berapa ya? Ada 5 penyelesaian. Ya. Jadi tidak usah bingung, nanti saudara harus memahami terlebih dahulu konsepnya, bentuk umumnya seperti apa. Oke. Misal ini sudah saudara bisa memastikan, oh ini diselesaikan dengan pemisahan variabel. Berarti kita bisa selesaikan. Cara penyelesaiannya bagaimana? Ya. Cara penyelesaiannya, jika saudara menemukan soal seperti ini dan bentuknya adalah bentuk seperti ini, sudah dinyatakan, oh ini bisa dipisahkan variabel. Berikutnya adalah dengan cara saudara memisahkan ini kan. Maka penyelesaian PD dengan cara memisahkan variabelnya, ya, memisahkan variabelnya x ya dengan x atau x dengan dx, y dengan dy, ya, digabungkan menjadi satu. Ya. Jadi oh ini dengan x ya sesamanya dengan x, y sesama dengan dy. Oke. Kemudian kita coba selesaikan ini. Berarti penyelesaian bagaimana? Kita pindahkan. Di sini kan kita tulis yang terakhir untuk penyelesaiannya. Di sini ada dy per dx, ya, dy per dx sama dengan minus ya 4x per 9y. Ya, ini minus ya seperti ini ya. Ya tinggal saudara pisahkan. Jadi kalau ini memisahkan variabelnya, antara x ya dengan x atau x dengan dx, y dengan dy. Kita coba, ini ada dy. Ini di sini ada 9y. Ini ada dx. Ini ada min 4x ya. Berarti cara memisahkannya bagaimana? Atau cara menggabungkan ke masing-masing bentuknya bagaimana? Saudara ini tinggal memindahkan ruasnya. Ini dy kita biarkan tetap di ruas sebelah kiri. Ini 9y berarti kita pindah. 9y dy sama dengan, ya. Ini ada min 4x, ini ada dx ya, berarti di sini min 4x. Dx pindah ruas, semula ini dibagi, pindah ruas ke kanan menjadi dikali min 4x dx. Ya. Jadi menjadi 9y dy sama dengan min 4x dx. Ya, 9y dy min 4x dx. Ini ya.
9y dy sama dengan min 4x dx. Kemudian kita integralkan masing-masing ruas. Jadi setelah keduanya terkumpul masing-masing, y dengan dy, x dengan dx, maka bisa kita integralkan masing-masing. Ini diberi tanda integral 9y dy sama dengan integral min 4x dx. Saya ini tuliskan secara sederhana dulu. Ya. Oke, ini ya. Kita ingat-ingat kembali di dalam materi integral bahwa apabila kita mengintegralkan, kemudian di dalamnya ada konstanta, ya, ada konstanta atau angka bilangan real, ya. Ada konstanta lah bilangan ya. Kemudian angka atau bilangan atau konstanta tadi bisa kita keluarkan dari tanda integral. Asalkan konstanta ya, bukan variabelnya. Variabelnya itu x, y. Konstantanya yaitu angka 9, 4, yaitu angka yang di depan variabel ya. Jadi angka yang di depan variabel ini ya 9, 4, min 4 ya. Ini adalah konstanta. Sehingga bisa kita rubah bentuknya untuk mempermudah. 9 integral y dy sama dengan 4. Ini emailnya juga ikut ya, tidak apa-apa, boleh dikeluarkan di depan integralnya agar tidak bingung. Jadi nanti yang diintegralkan itu sederhana, tidak terlalu rumit. Ini menjadi min 4 integral x dx ya. Jadi menjadi 9 integral y dy sama dengan min 4 integral x dx ya. Saya pindah ke bagian samping sini. Jadi tadi menjadi 9 ya, 9 integral y dy sama dengan min 4 integral x dx. Kemudian kita integralkan masing-masing. Ya, ini 9-nya masih utuh di depan 9. Nah, sekarang integral dari y dy itu apa? Coba saudara bisa membuka kembali materi yang dulu di integral baku. Itu harus saudara buka terus integral bakunya. Bahwa y dy itu kalau kita integralkan, ini berarti kan y pangkat n, n-nya pangkat 1, naik jadi n plus 1 pangkat 2, di depannya konstantanya, variabelnya di depannya dikali dengan 1/n plus 1. N plus 1-nya tadi 2. Sehingga di sini menjadi 9 kali setengah y kuadrat. Sama dengan ini, sama juga min 4 kali setengah x kuadrat ya. Oke, ini saya rubah biar enggak bingung ya. Jadi min 4 setengah x kuadrat ya, ini min 4. Terus bagaimana caranya lagi? Setelah ini saudara coba gabungkan lagi ya, saudara gabungkan ya. Jangan lupa setelah mengintegralkan di sini ada tanda plus c konstanta. Diingat-ingat bahwa yang terbentuk adalah ketika kita mengintegralkan sekali itu terbentuk satu konstanta. Integralkan nanti 2 kali, kita membentuk 2 konstanta. Itu adalah order 2. Kalau order 1 itu hanya terdapat 1 konstanta. Jadi setelah setiap kali mengintegralkan ada plus c, letakkan saja di belakang plus c. Kemudian ini menjadi 9/2 y kuadrat sama dengan
min 4/2. 4/2 itu berapa? 4 dikali setengah itu 2, min 2x kuadrat plus c. Kalau mau disederhanakan bisa lagi y pangkat 2 sama dengan, ya ini pindah ruas 9/2, ini pindah ruas. Jadi kalau kita tuliskan secara basikannya kan seperti ini, min 2x kuadrat plus c dibagi dengan 9/2. 9/2 itu bisa kita balik dikali ya. Jadi di sini menjadi min 4x kuadrat plus, ya. Jadi saya tuliskan di sini y kuadrat sama dengan, ini menjadi min 4 ya. Min 4x kuadrat, ya, ditambah 2c dibagi 9. Ya. Kalau mau ini lagi, kalau mau diselesaikan lagi biar y sama dengan, karena ini kuadrat tinggal saudara akar saja. Ya, akar min 4x kuadrat plus 2c. 2c ini bisa saudara rubah ya, karena c ini kan sama-sama konstanta. Ya, c sama-sama konstanta, jadi bisa saudara rubah menjadi ya c saja atau a huruf konstanta lain juga bisa. Ya, silahkan, tidak masalah. Ya, ini per 9. Oke. Ini jawabannya. Ya. Ini adalah y sama dengan akar min 4x kuadrat plus 2c per 9. Coba kita cek. Nah, Pak, ini kok di sini apa namanya? Bentuknya menjadi min 4/9x kuadrat plus 2/9c, kan sama saja. Tinggal saudara pisah di sini. Ini pisah min 4x kuadrat per 9 ditambah 2c per 9. Nah, ini sama. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Jadi tadi ya, ini kita cek dulu. Setiap mempunyai soal, saudara cek dulu. Cek apakah ini cara penyelesaian dengan apa, bentuk dasarnya seperti apa. Jadi yang saudara harus ingat, ini bentuk dasarnya ini apa. Jika saudara mempunyai bentuk dasar fxy atau dy per dx sama dengan fxy, ini lebih baik, ini harus kita selesaikan dengan cara pemisahan variabel. Ya, saudara bisa menentukannya dengan melihat dulu bentuknya. Kemudian bentuknya kok seperti ini, tetapi penjumlahan antara fungsi x dan fungsi y dijumlah, ya berarti tidak bisa kita dengan variabel kita dari cara yang lain. Ya. Oke, ini untuk yang soal yang pertama. Sampai sini semoga mudah-mudahan saudara masih jelas ya. Kemudian ini saya hapus. Kemudian contoh yang kedua, ya, ini ada contoh yang kedua. Ini ada x dy per dx ditambah y plus xy. Ya, kita cek terlebih dahulu bentuknya apakah sudah sesuai umumnya atau dalam artian bentuknya seperti apa, kemudian bisa tidak kita selesaikan atau kita harus menyelesaikan dengan cara apa. Ya, ini. Oke, ini agak tulisannya tidak begitu jelas, bentar.
Oke, jadi X dy per dx sama dengan Y plus XY. Ini ya, jadi soalnya ini X dy per dx sama dengan Y plus X. Seperti biasa, harus kita apakan dulu? Kita rubah menjadi bentuk dasarnya dulu. Bentuk dasarnya seperti apa sih? Bentuk dasarnya tadi kita rubah menjadi dy per dx dulu. dy per dx sama dengan, maksud saya. Ya, kita coba rubah ke sini dulu. Ya. Karena ini ada x dy per dx sama dengan y plus xy. Kemudian kita rubah menjadi dy per dx sama dengan, maka x ini harus pindah ruas ke ruas kanan menjadi y plus xy dibagi dengan x. Ya. Lalu bagaimanakah ini? Ini model apa? Ya. Ini model tadi yang bahwa dy per dx sama dengan, di dalamnya sudah betul ada variabel x dan ada variabel y, sudah ada dua-duanya. Kemudian di syarat tadi kan harus kita lihat juga ini kan, dinyatakan sebagai perkalian atau pembagian. Apakah sudah mencakup hal ini? Apakah bentuk operasinya perkalian atau pembagian? Kita cek di sini. dy per dx sama dengan y plus xy dibagi x. X dan y ini betul dikali ya. Ini dan ini keduanya semuanya dibagi dengan x, tidak masalah. Tetapi bagaimana dengan ini tanda plus ini? Tanda plus ini tidak masalah, asalkan ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk yang bisa kita pisahkan. Bisa tidak x plus xy ini dipisahkan agar menjadi x sendiri dan y sendiri. Kalau kita melihat ada x ditambah konstanta, y ditambah konstanta, itu kita hanya melihatnya satu sisi saja. X ditambah konstanta, misalkan x plus 1. Ya ini termasuk, oh ini hanya variabel x saja, tidak ada y-nya. Y plus 1. Oh ini variabel x saja, tidak ada y-nya. Ya itu contoh saja. Ya. Kemudian setelah bentuk seperti ini, ya, oh ini sudah x dan y, ini perkalian dan pembagian. Kita coba pisahkan. Cara memisahkannya bagaimana? Oh ini kita coba dulu, kita sederhanakan tadi, apakah tadi bentuknya hanya perkalian dan pembagian atau hanya penjumlahan atau penjumlahan. Ini kita cek di sini. Ini dy per dx. Ya. Ini bisa kita pisahkan. Ini ada y, ini ada y. Ini bisa kita buat seperti ini. Y 1 plus x, ya. Ini y1 plus x dibagi dengan x. Ini kan sama saja, y plus xy, y dikali 1 y, y dikali x, xy, ya. Ini kan sama. Oke, ini. Jadi karena ini sama, kemudian kita tinjau lagi. Ini bisa enggak? Oh ini antara y dengan x ini 1 plus x. Tadi kan sudah saya contohkan 1 plus x itu ya, yaitu variabel x. Berarti x dan y dikali. Kemudian y dan x dengan bawah dibagi. X dengan x dibagi juga. Oke, jadi silahkan nanti saudara bisa mencoba mengeksplor, oh ini bagaimana. Jadi butuh teknik khusus untuk
menganalisis di awalnya, oh ini harus diselesaikan dengan ini harus diselesaikan dengan ini. Bukan hanya saudara langsung ini Y, ini XY, kemudian saudara, oh ini pindah sana, ini enggak. Untuk mempermudah kan seperti ini, bisa. Setelah bentuknya seperti ini, kita coba lagi. Apa yang harus kita lakukan karena ini sudah yakin betul ini bisa diselesaikan dengan cara pemisahan variabel. Silahkan bisa kita coba untuk selesaikan. Caranya bagaimana? Seperti tadi kita pisahkan antara Y dengan DY, X dengan DX. Ya. Ini di sini ada DY, di sini ada Y, ya, maka kita pisahkan. Ini DY, ini Y. Y ini pindah ruas ke DY. Ini Y di sini adalah bentuknya perkalian, dipindah ruas jadinya bentuknya pembagi, maka menjadi seper Y DY, ya, sama dengan seper Y DY. Kemudian ini ada dx, ini ada 1 plus x, ini ada x. Dx ini yang pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi 1 plus x dibagi dengan x, kemudian ini dx. Ya, kemudian ini dx. Ini bentuknya seperti ini jadinya. Seper Y DY ini 1 plus DY per Y atau seper Y DY 1 plus X, ya, 1 plus X dibagi dengan X dx, ya, dibagi dengan X dx. Ini seperti ini. Setelah itu kita integralkan masing-masing. Ini integral seper Y DY. Kalau ini tidak bisa, saudara, Pak, ini ada konstantanya angka 1, saya keluarkan di luar integral. Tidak bisa, ya. Karena ini adalah satu kesatuan dengan Y, seper Y, perkalian. Y ini variabel, tidak boleh keluar. Kemudian sama dengan, ini integral juga, 1 plus X dibagi dengan X dx, ya, dx, ya. Ini bentuk integralnya seperti ini. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Ya, tinggal kita integralkan. Integral dari seper Y dy. Masih ingat di integral baku, saudara bisa lihat ada integral seper X dx. Ya, kalau integral seper X dx itu adalah ln. Ya, ini tinggal kita ganti saja. Ini karena itu X, ya, ini Y, ya, sama. Ini adalah ln Y, ya, sama dengan. Lalu bagaimana ini integral dari 1 plus X dibagi X? Karena ini ada penjumlahan dengan penyebut yang sama, bisa kita buat seperti ini. Integral 1 dibagi X berapa? 1 dibagi X ditambah X dibagi dengan X, ya. Ini kan X dibagi dengan X sama dengan apa? 1, ya, sama dengan 1. Kemudian ini bentuknya ini dx. Karena ini bentuknya jadi penjumlahan, bisa kita integralkan masing-masing. Ini jadi kembali tadi ln Y sama dengan integral dari seper X, ya, seper X dx tadi, ya, sama dengan ini. Ini menjadi ln X ditambah dengan 1 dx, integral 1 dx, ya, ini jadinya X plus X. Kemudian ada konstanta karena sudah diintegralkan, ya. Jadi hasilnya ln Y sama dengan ln X ditambah dengan X ditambah C. Ya, ini
Len Y sama dengan len X ditambah C. Ini bentuknya dasar ini. Dan ternyata ini sudah selesai sebenarnya. Tetapi ketika saudara menemukan soal dan ingin disederhanakan lagi, dan saudara bisa menyederhanakannya, dapat ditulis dengan rapi menjadi seperti ini. Len Y min len X sama dengan X plus C. Ya, jadi len Y dikurangi len X, ya, kemudian antara len ini dijadikan satu. Atau kalau saya tulis di sini, ya, ini pindah ruas. Yang semula di sini ada len Y sama dengan len X, ya, len X plus X plus C. Len ini pindah ruas, len X-nya, sehingga menjadi len Y dikurangi len X, ya, sama dengan X plus C. Ini ya, jadi len Y dikurangi len X sama dengan X plus C. Ini len Y dikurangi len X sama dengan X plus C. Kemudian len Y dikurangi len X sama-sama len. Di dalam logaritma, ketika ada len dikurangi, jadi kurang itu bagi, tambah itu jumlah, kali itu pangkat. Kalau ada di logaritma. Jadi perkalian itu dianggap pangkat, penjumlahan dia disamakan dengan perkalian, kemudian pengurangan diartikan pembagian. Sehingga di sini len Y min len X ini bisa ditulis len menurut aturan logaritma Y per X, ya, sama dengan X plus C. Oke, ini ya. Kemudian bisa kita hilangkan lennya dengan cara membuat bilangan lain menjadi bentuknya menjadi eksponensial. Jadi bisa kita rubah len di sini itu bisa hilang, ya, jika di sini menjadi eksponen, ya, eksponen pangkat. Sehingga kalau ditulis ketika kita hilangkan ini menjadi Y per X saja, tetapi di sini jadinya E pangkat X plus C. Ya, ini jadinya seperti ini. Ya, ini Y ln Y per X plus C, kemudian Y per X sama dengan E kali X plus C. Ya. Kemudian kita buat menjadi Y sama dengan berarti ini menjadi Y sama dengan X-nya pindah ruas, jadinya X kali E pangkat X plus C. Ya, ini bentuknya E pangkat X plus C, atau kalau ditulis ini menjadi E pangkat X kali E pangkat C. Ya, E pangkat X jadi E C. Sehingga ditulis di sini menjadi X kali E pangkat X, atau kalau ditulis di sini ya masih saya kasih kurung ya tidak bingung, E pangkat X, ya, kemudian dikalikan, ya, ini dikalikan karena jumlah di atas ini sama dengan kali, ini dikali dengan E pangkat C, di mana E pangkat C ini adalah sama-sama konstanta. E pangkat konstanta ya sama saja konstanta. Karena C-nya sudah dirubah, ya, di sini dimisalkan E pangkat C adalah konstanta. Dimisalkan saja menjadi huruf A. Ya, dari C ini dirubah ini menjadi huruf A. Ya,
sehingga menjadi Y sama dengan, ya, Y sama dengan, ini ada X, ada A, ada A-nya kita pindah depan kali sama saja. A kali X kali E pangkat X. Ya. Sudah. Pak, kok tidak ditambahkan dengan C-nya plus C? Karena plus C-nya sudah masuk sini. Ini kan sudah kita tambahkan di awal. Hanya ini penyederhanaan. Oke, ini untuk penyelesaian contoh yang kedua. Oke, kurang lebihnya itu ya tentang persamaan diferensial ya dengan pemisahan variabel. Ya, kemudian di sini ada terdapat beberapa soal, silahkan bisa saudara jadikan latihan sebisa saudara. Seperti apa ya latihannya, nanti misalkan saudara, oh ini kok ada kesulitan ini, nanti bisa ditanyakan ya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.